Terus Tri Pujianti. Iya, Pak. Tri Pujianti posisinya di mana? Saya di Jogja, Pak. Di Sleman. Di Sleman, Tri Pujianti ya. Terus Maulana Jodi. Maulana Jodi. Ada nggak? Ini sambil kita Salatiga. Maulana Jodi. Oh iya, ini Maulana Jodi posisi di mana? Oh, Maulana Di Salatiga, Pak. Salatiga. Salatiga. Ya, oke. Aulia. Aulia. Zidan. Zidan Al-Fadlu. Aisyah. Rajwa Sulaiman. Iya, Pak. Aisyah di mana posisinya? Di Serang, Banten, Pak. Di Serang ya. Ini posisi lagi di Serang juga. Iya, Pak. Bagus ya, ini suaranya terang ya. Iya, makasih, Pak. Umi Lailatul Munawaroh. Umi Lailatul belum. Farah Munaya. Ayu Dwi. Novi Sana Inaba. Novi sama Sana Inaba. Belum. Tira Wulan Permatasari. Iya, Pak. Tira Wulan di mana posisinya? Di Bengkulu, Pak. Bengkulu. Ini lagi di Bengkulu juga? Iya. Oke. Rofif Zuhdi. Rofif Zuhdi. Ya, Rofif di mana posisinya? Betul. Lavita belum. Ika Pujaningrum. Iya, Pak. Ika di mana posisi? Bantul, Pak. Bantul. Nggih. Rahmi Paradila. Iya, Pak. Di mana Rahmi posisi? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Waduh, jauh-jauh ya. Ini yang jauh-jauh malah terang-terang suaranya. Rahmat Randiko. Rahmat mana Rahmat? Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Ridho di mana posisi? Di Bantul, Pak. Bantul. Arsita. Arsita di mana Arsita? Arsita terus nomor 21. Dita Restiana. Iya. Di mana posisinya? Di Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul. Fahrudin Hanif. Ya, Pak. Di mana Fahrudin posisinya? Saya di Bogor, Pak. Bogor. Iya, Pak. Hana Fikri. Hana Fikri. Puspo Grenaldo Bintang Samudra. Ahmad Zamzam. Hadir, Pak. Ahmad Zamzam di mana posisi? Sudah di Jogja, Pak. Oh, udah Jogja, ya. Ya. Kapan masuk Jogja? Gimana, Pak? Masuk Jogja kapan? Sudah dari November, Pak. November. Lu Ahmad Zamzam aslinya mana? Asli Kediri. Kediri. Iya. Ahmad Bagas. Ya, Ya, Ahmad Bagas posisi di mana? di Magelang, Pak. Magelang. Eni Purwaningsih. Eni Di Bantul. di Bantul. Evi Puji Lestari. Evi Puji Lestari. Ratnayu. Ya, Ratnayu di mana? Udah di Jogja. Aslinya mana?
Aslinya dari Bogor. 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 Iqbal Pramudia. Ya, Pak. Ya, di mana Iqbal posisinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bu Nap ya, Mbak Bu Nap masuk. Siapa? Ini sosiologi agama. Oke. Terus Ahmad Nurdiansyah. Ahmad Nurdiansyah mana Ahmad? Halo. Gimana kabarnya? Permata Egi. Hadir, Pak. Permata di mana Permata? Di rumah Purwokerto. Purwokerto. Ita Azkiati. Hadir, Pak. Di mana Ita? Di Jogja. Jogja. Ya, sama-sama. Itu Bu Dani Alin. Hadir, Pak. Dani di mana posisi? Suaranya hilang Dani. Kebumen, Pak. Kebumen ya. Kebumen. Ahmad Nur Fauzi. Ahmad Nur Fauzi. Asna Laraswati. Hadir, Pak. Nah, di mana posisinya? Sekarang lagi di Palembang. Oh, jauhnya ya. Asna udah. Ini sekarang lagi di Palembang ya, Pas ya? Sudah Iya, pernah, Pak. ya, udah pernah ke Jogja. Asalnya Jogja, Pak. Loh, kamu orang Jogja tinggal di Palembang? Ada keperluan, Pak, jadi ke sini. Oh iya. Soalnya kalau orang Jogja ke Palembang kalau bikin pempek nanti manis ya. Nggak pedes juga ya. Oke, Aulia Tri Ananda. Aulia. Argo Saputro Galih. Argo mana Argo? Argo. Kafisah Zanuba. Hadir, Pak. Mana tadi? Kafisah. Kafisah di posisinya di mana Kafisah? Di Batang, Pak. Nah. Kafisah ini sambil ngecek yang mau masuk ini banyak. Oke, silakan masuk. Kafisah terus Ruhan Bedrus. Ruhan Bedrus. Ruhan Muhammad Reza. Tadi Reza saya lihat. Mana Reza? Pak. Ya, Reza di mana posisinya? Sekarang sudah di Jogja. Di Jogja. Oke. Ini gambarnya terang nih Reza. Reza. Pak Musa, saya dulu lagi, Pak. Oke, Bu. Ya. Ya. Oke. Muhammad Arsyad Sidik. Hadir, Pak. Di mana Bekasi. posisi Muhammad Arsyad? Bekasi, Pak. Bekasi. Iya. Oke. Fahrudin? Belum. Muhammad Naufal? Hadir, Pak. Muhammad Naufal ya. Muhammad Naufal posisi Hadir. Teng Bantul, Pak. Bantul. Ya. Ini 40 orang. 44 masih 5 orang lagi yang belum. Oke, saya ulangi lagi. Susihana udah masuk. Susihana belum ya. Aulia. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Oh, Susihana posisi di mana Susihana? Udah di Jogja, Pak. Aslinya? Aslinya Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Cap. Aulia Dina. Hadir, Pak. Di mana posisi Aulia? Di Jogja. Jogja. Zidan. Terus Umi Lailatul. Saya, Pak. Iya, Pak. Oke, siapa ini? Di Jogja, Pak. Jogja di asrama, Pak. Di asrama. Maaf, Pak, itu ada pengganggu. Hadir, Pak. Di Umi. pondok. Umi sama siapa yang bicara nih? Umi, udah. Ya. Umi. Terus Farah. Farah cuti, Pak. Farah cuti. Oh, iya.
Ayu Dwi. Hadir, Pak. Ayu Dwi, Ayu Dwi dari posisi di mana? Posisinya mengakses ini di mana, Ayu? Gak kedengaran? Suara saya kedengaran? Enggak? Oke. Terus Novi. Hadir, Pak. Novi di mana posisinya? Udah di Bantul. Udah di Bantul. Memang aslinya mana? Aslinya Lampung, Pak. Oh, gitu. Ya, sip. Lavita. Mana Lavita? Belum. Hadir, Pak. Ya, Lavita di mana posisinya? Tangerang, Pak. Tangerang. Terus Rahmat Harfandi. Hadir, Pak. Rahmat di mana posisi? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Arsita Safitri. Hadir, Pak. Arsita posisinya di mana? Kulon Progo. Kulon Progo ya. Hana. Saya, Pak. Hana posisi di Di Sleman. Sleman. Terus Puspo Grinaldo. Evi Puji Lestari. Evi. Hadir, Pak. Mana posisinya? Di Cilacap, Pak. Oke, kucingnya bagus ya. Oke, Ahmad Nur Diansah. Hadir, Pak. Di mana Ahmad posisi? Di Banyuwangi, Pak. Saya. Di ujung timur sana ya. Ahmad Nur Fauzi. Terus Aulia Tri Ananda. Hadir, Pak. Di mana posisinya? Di Bantul, Pak. Bantu. Terus Argo Saputro. Ruhan nggak ada. Fakhrudin. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak Rudin di mana posisinya? Di Riau, Pak, Pekanbaru. Oh ya, jauh ya. Masih di Riau sekarang ya? Masih, Pak. Udah pernah ke Jogja belum? Belum, Pak. Belum ke kampus, Pak. Pernah ke Jogja, Pak. Pernah ke Jogja tapi belum ke kampus ya. Oke, ini kuliah kita dalam mata kuliah Sosiologi Agama ya. Ya, adik-adik, sekarang saya pertama mengucapkan harapan semoga adik-adik semua sehat walafiat ya bersama keluarga di rumah masing-masing. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat kita ketemu di sini ya. Ini semester 5 ya. Semester 3, Pak. Semester 3. Sebelumnya udah pernah belum kita ketemu ya? Ya, semester 2 1. semester ketemu terus, Pak. Oh, ketemu terus ya. Terus. Oke, berarti kita sebetulnya udah kenalan ya, semester 3 ya. Sosiologi Agama semester 3 ya. Jadi ini kuliah Sosiologi Agama, mungkin ini adalah bagian dari perjalanan adik-adik kuliah di sosiologi, di mana dalam perjalanannya ini menemui banyak sekali mata kuliah yang harus diselesaikan. Dan salah satu ciri khas dari sosiologi adalah sosiologi itu menjadi jadi perspektif ya. Sosiologi itu sebenarnya perspektif atau cara pandang, sehingga di belakang sosiologi itu seringkali ada buntutnya atau ada identitasnya. Yang dipandang itu apa ya? Kalau industri ya jadi sosiologi industri, kalau sosiologi gender ya, kalau gender sosiologi gender, kalau wanita sosiologi wanita, kalau agama gitu. Jadi ini ilmu ini sebetulnya ya kita sebut ilmu yang umum karena dia merupakan sebuah frame atau kerangka untuk melihat realitas masyarakat dalam berbagai aktivitasnya. Kalau di pabrik mestinya jadi sosiologi pabrik atau sosiologi industri ya. Saya juga sering melihat ada buku berjudul Sosiologi Penjara, ya kan? Ini berarti melihat realitas masyarakat yang ada di penjara.
melihat para pesakitan, ya, melihat sipir, melihat berbagai hal yang kejadian yang terjadi di penjara. Jadi di sini diasumsikan penjara itu adalah sebuah masyarakat, ya, sehingga ada sosiologinya. Dimanapun ada masyarakat, maka di situ ada sosiologi, karena sosiologi itu artinya ilmu tentang masyarakat, ya, sosius dan logos itu asal katanya, ilmu tentang perkawanan, ilmu tentang pertemanan, jadi ilmu tentang masyarakat. Di mana ada interaksi masyarakat, di mana ada interaksi sosial, maka di situ pasti ada kemudian ilmunya, yakni ilmu sosiologi. Nah, begitu juga di fenomena agama, ya, di realitas agama itu sudah pasti ada sosiologinya, karena masyarakat itu berkumpul dalam konteks keagamaan juga. Misalnya dalam konteks perayaan-perayaan agama, ya, konteks peribadatan, ya, atau ritual di masjid, di gereja, gitu. Nah, otomatis ada sosiologinya, ya kan, di situ ada hukum-hukum masyarakat yang berlaku ketika mereka aktif, ya, sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam dalam aktivitas keagamaan. Jadi itu kerangka umumnya, ya. Jadi saya rasa adik-adik semester 3 ini sudah mulai lepas dari dari kurikulum yang paket, ya. Jadi ini kalau kemarin kan paket. Jadi misalnya peradaban Islam semua ngambil, fikih, usul fikih ngambil. Nah, kalau sekarang mulai semester 3 ini adik-adik udah bisa milih-milih sendiri, ya, sesuai dengan minatnya. Nah, saya nggak tahu apakah kurikulum Merdeka itu sudah juga akan diberlakukan surut, termasuk kepada semester 3. Kalau ini berlaku surut, artinya dalam pengertian berlaku juga untuk adik-adik, ya saya rasa itu menguntungkan adik-adik, karena sebagian dari kurikulum Merdeka itu dilakukan di luar prodi. Jadi bisa juga adik-adik ini kuliah di tempat lain, ya, misalnya di sosiologi UGM, asal ada kerjasama, ada MOU-nya, ya. Bahkan sebagiannya lagi itu di lapangan. Jadi kalau sosiologi agama itu mungkin adik-adik bisa beraktivitas untuk mengamati fenomena masyarakat di komunitas agama. Entah di masjid, entah mungkin di gereja, atau hubungan antara masjid dan gereja, karena sosiologi kita ini sosiologi umum, ya, bukan sosiologi agama seperti yang di sana. Nah, ya, jadi UIN kita ini uniknya ada 2 jurusan sosiologi, ada 2 prodi sosiologi. Selain yang sosiologi umum di Visum, ada juga sosiologi agama di Usuludin. Jadi kalau di Usuludin itu dia jadi prodi. Kalau kita di sini hanya mata kuliah. Bayangkan betapa luasnya kajian sosiologi agama itu, sehingga malah bisa diangkat jadi prodi tersendiri. Ya, tentu ini sebuah keistimewaan dari UIN, ya. Dan saya ingin juga mengatakan adik-adik bahwa sosiologi kita dengan sosiologi agama itu sebetulnya sama. Ya, sosiologi sebetulnya sama-sama sosiologi. Buku teksnya sama, buku yang dipelajari sama, teorinya juga itu-itu aja, kan. Jadi nggak kemana larinya, hanya mungkin dikasih banyak jurusan, namanya juga perguruan tinggi, dia juga kan dagang, ya. Itu kan orang dagang itu makin banyak yang dipajang, yang itu makin banyak yang beli. Jadi adik-adik ini sebenarnya konsumen, ya. Kenapa banyak prodi, ya, supaya banyak orang bisa duduk menjadi kaprodi, kan. Kalau hanya satu sosiologi, kaprodinya satu. Kalau ini kan 2. Itu akalannya Karl Marx. Dia bilang bahwa segala sesuatu dalam realitas sosial itu dibentuk orang itu untuk mencari nafkah, ya. Jadi banyak prodi itu bukan berarti lalu banyak ilmunya, tapi banyak jabatan yang bisa diisi. Itu menurut cara berpikirnya Karl Marx. Jadi itulah adik-adik, sekarang adik-adik sudah menjadi mahasiswa sosiologi dan sudah mulai pelan-pelan menyusuri, ya, perjalanan ke sosiologiannya sejak semester 1 sampai nanti berakhir di semester 7 atau 8, ya. Saya berharap adik-adik bisa tepat waktu selesainya, ya, mencari judul yang banyak,
Dan saya rasa fenomena yang bisa diteliti itu banyak sekali di masyarakat. Sehingga mudah-mudahan nggak kesulitan untuk mencari topik ya, yang bagus untuk nanti ditulis sebagai sosiologi, sebagai skripsi sosiologi. Nah, di sini di pertemuan pertama ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di grup ya, acara kita adalah mencermati RPS atau rencana pembelajaran semester. Ini akan saya share ya, akan saya share. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, cukup jelas ya. Ya. Ini ada yang mau masuk, saya izinkan dulu admit. Oke, ini udah. Oke. Nah, ini RPS. Setiap mata kuliah yang mau disampaikan per semester selalu dimulai dengan pembeberan RPS ya. Nah, ini dilakukan mengapa? Karena ini adalah semacam kompas atau pedoman di mana perkuliahan nanti itu akan berlangsung supaya nggak melantur kemana-mana ya. Ya kalaupun melantur ya sedikit-sedikit, karena kuliah itu kalau nggak melantur ya nggak enak. Jadi enaknya kan melantur. Namanya juga orang kuliah di perguruan tinggi kan nggak kaku-kaku banget ilmu. Apalagi sosiologi, ilmu tentang masyarakat. Jadi melanturnya mau kemana? Ya tetap aja ke masyarakat perginya. Nah, tapi ini adalah sebuah pedoman. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ya, keterangan mengenai mata kuliah ini. Pertama adalah keterangan tentang capaian pembelajaran yang mau dicapai. Di sini dilihat ya, di sini ada keterangan mengenai itu, yakni mahasiswa mampu menerapkan keilmuan prodi dengan berlandaskan nilai-nilai UIN, suka ya, dan keindonesiaan secara komprehensif. Jadi di sini ada 3 poin. Pertama, ada istilah ilmu prodi ya, keilmuan prodi. Ada juga nilai-nilai inti UIN. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai keindonesiaan. Ini dilakukan secara simultan ya. Jadi ingin saya jelaskan bahwa memang kalau di prodi itu ada ilmu di level prodi, seperti sosiologi agama itu ilmu di level prodi. Ada juga ilmu di level UIN, misalnya kayak peradaban Islam atau fikih, usul fikih, itu ilmu-ilmu yang terkait dengan keuinan. Nah, ini keduanya itu saling berdinamika ya, berinteraksi satu sama lain, diajarkan secara integrasi, interkonektif. Demi apa? Demi untuk menjaga atau merawat kebangsaan kita ya. Jadi ini kaitannya dengan kebangsaan, karena ilmu itu memang tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan cinta ya kepada bangsa dan negara. Dan itu memang misi UIN, karena UIN itu kan milik negara, Universitas Islam Negeri. Jadi nilai-nilai keindonesiaan itu mau nggak mau ya harus diangkat sebagai tujuan utama, karena kita mau hidup di mana lagi kalau nggak di Indonesia. Ini Indonesia ini adalah rumah kita bersama, sehingga keamanan, kenyamanannya menjadi tanggungan kita untuk terus merawatnya, dan kita belajar juga untuk memahami keindonesiaan kita. Indonesia ini adalah sebuah bangsa majemuk dengan banyak suku, bangsa, dan agama. Ya, maka sosiologi agamanya juga orientasinya ke Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak sekali agama-agama ya. Memang lucu kadang-kadang disebut ada agama resmi dan agama tidak resmi. Agama resminya itu kalau nggak salah 5 atau 6. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Itu berkat Gus Dur Konghucu masuk. Anehnya Yahudi itu kan agama besar, nggak ada masuk sebagai agama resmi. Padahal faktanya orang beragama Yahudi itu sejak dulu kala ada di Indonesia. Bahkan ada komunitas-komunitas Yahudi di Indonesia. Mereka juga punya sinagog ya, tetapi tidak diakui oleh negara. Nah, jadi unik sekali. Ini keunikan Indonesia ini harus kita pahami supaya kita memahami
sebetulnya apa yang terjadi dengan keindonesiaan kita, di mana agama itu menjadi salah satu fondasi yang menciptakan kebersamaan atau yang menciptakan imajinasi kebangsaan kita. Nah, adik-adik harus memahami sosiologi agama itu dalam konteks itu. Kita hidup sebagai bangsa Indonesia dan kita memahami realitas bangsa itu terdiri dari macam agama. Oleh karena itu diperlukan suatu cara pandang positif atas keberadaan agama-agama itu supaya hidup kita ini nyaman, ya, saling mengakui eksistensi masing-masing. Repot kalau kita nggak mengakui orang itu, padahal orangnya ada nggak kita akui itu repot. Itu namanya nggak sosiologis, itu namanya nggak realistik. Ada barangnya nggak diakui keberadaannya, itu menyedihkan sekali. Wong jelas-jelas ada Syiah kok. Tiba-tiba kalau orang Syiah bikin masjid, kita marah, kita bakar, kita persekusi, bahkan orangnya kita kejar-kejar. Nah, kalau sosiologi menyayangkan itu, gitu. Jadi makanya tidak heran bahwa para sosiolog itu menjadi pembela garda depan terhadap orang-orang beragama yang terzolimi, terutama kelompok-kelompok minoritas. Para sosiolog itu sangat keras membela itu, karena mereka paham, menurut sudut pandang sosiologi, sesuatu yang nyata ada itu harus diakui keberadaannya. Suka atau tidak suka, ya kita harus akui. Kenyataan, namanya realitas. Jadi orang yang tidak realitas, yang tidak mengakui realitas, itu namanya orang yang tidak realistik. Dia hidup dalam angan-angannya sendiri, seakan-akan hanya dia hidup di dunia ini. Tidak mau mengakui bahwa ada orang lain yang berbeda dengan dia, termasuk berbeda agamanya. Nah, kira-kira adik-adik sekalian berada di posisi mana? Apakah termasuk orang yang keberatan kalau ada orang lain yang berbeda agama dengan kita atau enggak? Ya itu silakan kita menilai diri kita sendiri, karena saya yakin ya setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri mengenai soal itu. Bahkan dalam sosiologi itu ada ukuran-ukuran untuk menentukan tingkat penerimaan orang atas multi religion itu ya, multi agama itu. Misalnya ada orang yang bersedia hidup bertetangga dengan agama lain. Jawabannya ya atau tidak? Ya atau tidak. Saya tidak keberatan kalau ada orang lain agama satu kampung. Ya. Dan ada juga tidak, karena ada orang yang tidak mau satu kampung dengan orang lain agama. Entah itu mayoritasnya Islam terhadap yang kecil, maupun realitas katakanlah sebuah mayoritas Kristen yang mungkin terganggu kalau ada keluarga Islam di situ. Yaitu penyakitnya mayoritas yang nggak mau mengakui minoritas. Nah ini disorot oleh sosiologi sebagai sebuah patologi ya. Karena ada orang-orang tertentu yang nggak mengakui keberadaan masyarakat. Nah ini sosiologi itu disinilah masuknya, sehingga adik-adik belajar sosiologi antara lain untuk memahami fenomena itu. Pertama, menyadari bahwa ada realitas yang majemuk dalam kehidupan agama, itu satu. Yang kedua, coba juga memahami mengapa ada orang yang bisa menerima kemajemukan itu, di lain sisi ada orang yang menolak. Nah inilah yang diteliti oleh sosiolog, khususnya sosiologi agama. Kira-kira itu. Nah sekarang kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah. Pengertian agama dalam arti sempit ialah himpunan dari seperangkat keyakinan terhadap Tuhan atau dewa-dewa, ini yang normatif. Ya, itu dipelajari dalam teologi, tapi sosiologi mempelajarinya dari sudut pandang empiris yang merupakan manifestasi ajaran normatif tadi dalam keadaan sehari-hari di masyarakat. Nah, melalui mata kuliah sosiologi agama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membedakan agama sebagai sistem ajaran yang bersifat normatif dengan agama dalam wujudnya sebagai realitas empiris. Jadi ada dua bagian ya dari kesadaran orang terhadap agama. Pertama, dia melihat agama itu sebagai sebuah
kenyataan yang ideal. Sesuai dengan hukum-hukum agama, sesuai dengan keinginan dia. Satu bangsa dengan satu agama di mana orangnya baik-baik saja dan nggak masalah. Itu ada itu. Orang semua bermimpi-mimpi tentang keadaan gitu. Tetapi fakta mengatakan bahwa di dunia ini nggak hanya ada satu agama. Tidak ada masyarakat di dunia ini, dia hanya sendirian, itu nggak ada. Kecuali masyarakat terpencil yang tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat di luar dirinya. Tetapi di zaman internet ini di mana ada masyarakat terisolasi secara ekstrim kayak gitu kan? Saya rasa nggak ada. Itu satu. Yang kedua, bahkan di masyarakat yang terisolasi sekalipun pasti ada kemajemukan, kesadaran di dalam diri mereka sendiri. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu kan sunnatullah. Jadi Allah lah yang menciptakan bumi ini dengan keseluruhannya yang majemuk. Itu fakta itu. Jadi kadang-kadang menjembatani antara keinginan orang untuk hanya ingin mengakui dirinya sendiri dan agamanya, dengan kenyataan di luar sana tuh ada cara. Nah, adik-adik dengan sosiologi agama nih nanti pasti sekarang juga udah paham tentang itu. Tapi mata kuliahnya akan membantu kita untuk lebih memahami batas antara agama sebagai realitas, sebagai sebuah idealisme dengan agama dalam fakta-fakta empirisnya. Itu harus dibedakan. Jadi kita nggak bisa ngomong seharusnya. Seharusnya begini ya, bukan seharusnya, karena dalam sosiologi agama bukan seharusnya, tapi senyatanya. Ya, saya rasa banyak contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana perbedaan kedua hal. Nah itu ya. Kemudian deskripsi tentang mata kuliah. Jadi sosiologi agama ini adalah cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari masyarakat agama untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang umum untuk kepentingan masyarakat agama itu sendiri maupun masyarakat luas pada umumnya. Nah, ini kira-kira ya seperti sosiologi umum yang tapi tujuannya juga umum ya, ini untuk mencari hukum kemasyarakatan yang seluas-luasnya tetapi di bidang sosiologi umum. Nah, kalau sosiologi agama yang dicari ya hukum-hukum tentang sosiologi agama ya di masyarakat agama. Jadi apa yang dimaksud pengertian umum? Yang dimaksud pengertian umum itu adalah upaya dari para sosiolog untuk mencari hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat yang itu berlaku secara umum di masyarakat agama manapun. Sehingga sebetulnya yang disebut sosiologi agama itu ya berbeda dengan sosiologi Islam, maupun sosiologi Islam itu juga ada ya mata kuliah. Dulu kalau nggak salah di prodi kita juga ada sosiologi Islam. Kalau sosiologi Islam itu adalah sosiologi agama khusus masyarakat Islam. Tapi kalau sosiologi agama itu sosiologi masyarakat agama. Apapun agamanya, karena itu sebetulnya sangat luas sosiologi agama. Nah, karena itu buku-buku teks juga sosiologi agama itu ya ditulis oleh semua kalangan. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa sosiologi agama kita ini agak paradok ya. Namanya sosiologi agama di UIN. Sebagian besar bukunya itu sosiologi agama itu ditulis oleh orang yang tidak atau bukan beragama Islam. Buku-buku teks yang Hindu itu ditulis oleh orang-orang Barat. Bahkan sebagian mereka itu pun tidak beragama. Gitu. Ada orang ateis, orang yang tidak beragama menulis tentang sosiologi agama. Gimana Pak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena agamanya itu bukan agama dalam pengertian iman. Ya, agamanya bukan dalam pengertian iman. Agama dalam sosiologi agama itu agama sebagai fakta sosial. Jadi walaupun orang yang penulisnya itu tidak beragama, dia mengakui bahwa di luar itu ada agama, namanya agama Kristen, Islam, karena itu dia tulis. Dan ilmu tentang masyarakat Islam itu ilmu yang umum yang bisa juga dipelajari oleh orang bukan Islam, sehingga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah bagi seorang yang tidak beragama menulis sosiologi agama, dan tidak ada persoalan dengan kita, tidak ada hambatan apapun
untuk membaca buku-buku sosiologi agama yang dikarang oleh orang yang bukan beragama Islam maupun oleh orang yang tidak beragama sama sekali. Nggak masalah, wong. Sosiologi itu ilmu, ya, ilmu yang kayak ilmu apa misalnya, ilmu manajemen, kan nggak masalah loh yang ngarang orang yang beragama Kristen gitu. Memang kalau ada manajemen toko misalnya, manajemen perdagangan ditulis oleh orang Kristen, masa orang Islam nggak boleh membaca? Nah, manajemen perdagangan dengan manajemen masjid kan sama aja, karena masjid itu sebagai sebuah lembaga atau institusi itu ada manajemennya, ya sama kayak gereja. Jadi kalau saya seorang takmir masjid ingin mencoba menciptakan administrasi masjid yang bagus, ya sangat mungkin saya membaca referensi tentang misalnya buku berjudul manajemen petunjuk praktis untuk menciptakan manajemen gereja yang baik. Ya saya beli aja bukunya, karena gerejanya bisa saya ganti dengan masjid, ya kan? Karena gereja sebagai institusi sosial itu dia netral, ya, bukan milik orang Kristen. Ya itu ilmu umum ya, manajemen gereja itu ilmu umum ya, orang bukan Kristen pun bisa belajar manajemen agama. Jangan-jangan malah yang ahli manajemen agama itu bukan orang Kristen, ya nggak masalah kan? Jadi sosiologi ini pokoknya ilmu itu di ruang publik ya. Sosiologi ini ada di ruang publik milik semua orang. Siapapun yang belajar sosiologi agama, dia akan menjadi ahli di bidang itu. Entah dia beragama atau enggak. Jadi kepemelukan agama penulisnya itu bukan prasyarat untuk seseorang supaya dia boleh belajar sosiologi agama atau enggak. Nah, kemudian kita lihat materinya. Ini saya rangkum aja ya dari secara garis besar. Pertama, tentu tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi agama. Yang kedua, jenis-jenis kajian agama ya. Ada agama, studi agama yang berbasis kepada iman. Nah, ada yang berbasis kepada non-iman yang tadi yang berbasis kepada realitas empirik. Terus agama itu kita tahu kadang-kadang menciptakan sebuah kerukunan, itu pasti. Karena itu kita bisa berbicara tentang agama dan integrasi sosial. Dan bahwa agama itu juga kadang-kadang menjadi penyebab orang berkonflik, menyebabkan orang bersengketa. Sehingga kita juga boleh berbicara tentang agama dan konflik sosial. Walaupun konflik dalam pengertian sosiologi itu bukan pertengkaran artinya. Konflik itu artinya ada ya ketidaksamaan pandangan di antara anggota masyarakat yang menimbulkan kompetisi atau friksi, dan itu sebuah kenyataan yang alami, yang normal. Masyarakat nggak ada konflik itu masyarakat yang yang aneh ya. Itu berarti masyarakat isinya malaikat semua, kan nggak ada. Jadi agama dan konflik sosial ini, konfliknya itu pengertiannya umum. Bukan konflik itu artinya mesti perang. Konflik itu nggak harus perang. Ya, konflik itu artinya pertentangan-pertentangan dalam kerangka dinamika sosial untuk perubahan sosial. Jadi masyarakat yang hidup itu pasti ada konflik di dalamnya. Karena itu prasyarat orang untuk maju. Untuk masyarakat berubah itu mesti ada gesekan-gesekan. Jadi boleh juga bahasanya diganti agama dan gesekan sosial misalnya. Tapi gesekan kan bukan bahasa ilmu, bukan bahasa akademis. Itu bahasa harian, sehingga nggak boleh kita ganti gesekan sosial, tapi harusnya dominasi ya, banyak banyak sekte ya. Makanya karena itu kita mungkin akan menyentuh juga pembicaraan tentang mengenal aliran-aliran keagamaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, yang berikutnya tentang kerukunan antar umat dan beragama, ini juga sebuah topik yang untuk konteks keindonesiaan sangat penting, karena kita menyadari bahwa kita terdiri dari banyak agama. Yang ketujuh, ini adalah peran pemuka agama dan pemerintah. Ya. Jadi kita di sini melihat apakah pemerintah di sini dan pemuka agama itu memiliki kontribusi yang positif terhadap kekerasan, fenomena kekerasan dalam agama. Sebab
disinyalir bahwa pemerintah tuh jangan-jangan menjadi faktor yang ikut memperkeruh suasana. Karena di pemerintah itu kan ada orang-orang yang punya kepentingan politik. Dan mereka melihat konflik agama itu sebagai sebuah peluang untuk mendapat keuntungan. Jadi mereka menikmati konflik itu sebagai cara mereka untuk justru untuk mencari keuntungan tertentu. Sehingga banyak kekerasan itu dikatakan orang sebagai direkayasa. Sebetulnya masyarakat itu nggak masalah, tapi kemudian dimunculkan hoax. Nah, hoaxnya itu ternyata disusun secara sistematik. Kita tahu bahwa kenyataan sosial ini kan nggak semuanya mulus ya. Sebagian kenyataan sosial itu disisipkan sebagai pesanan dari orang-orang tertentu untuk menciptakan sebuah kondisi yang sesuai dengan yang dia inginkan. Termasuk bagaimana dia melihat bahwa kekerasan antar umat beragama, konflik antar umat agama itu adalah sumber yang bisa dibudidayakan untuk mencari keuntungan. Memang ada orang kayak gitu. Kalau adik-adik belajar sosiologi agama kan tahu, ada orang-orang kayak gitu. Nah yang ke-8, ini sangat penting sekali. Ya, kita ingin tahu tentang masyarakat Indonesia yang beragama Islam itu karakternya kayak apa. Karena kita ini kan orang Indonesia yang beragama Islam. Atau orang Islam yang berkebangsaan Indonesia. Jadi kita bukan orang Arab, bukan orang Turki, bukan orang Persia, bukan orang India, bukan orang Eropa, kulit putih, bukan Jepang. Kita adalah Indonesia. Ya. Dan ada suatu situasi sosial politik Indonesia yang menciptakan karakter tertentu yang membedakan kita kemudian dengan masyarakat Islam yang bukan orang Indonesia. Nah, kita ingin tahu sebetulnya kayak apa. Nah, di sini bisa dilihat ada pustaka ya. Nah, pustaka yang bisa dilihat di sini. Macam-macam bukunya. Ada Peter L. Berger, ada Sindung, ada Hendro Puspito, ada Syarifuddin Djordi, ada Dadang Kahmat, macam-macam. Terus juga ada pendukung ya. Dan saya rasa ini sebagian kecil buku yang bisa dipakai untuk kuliah kita. Nah, saya usahakan nanti buku-buku ini ada e-booknya supaya apa-apa yang mau saya sampaikan nanti saya siapkan PDF-nya. Misalnya potongan buku atau buku utuh atau enggak masalah, tergantung nanti topiknya. Nanti itu kita jadikan bahan untuk kuliah kita. Nah, terus ini nanti kuliahnya seperti biasa 14 kali ya, sesuai dengan topik-topik yang ini penjabaran dari topik-topik yang tadi di atas sampai 14 kali dan berakhir ke nomor 14. Bisa dilihat sendiri nanti yang ini caranya gimana yang 14 ini. Yang 14. Nah, saya hanya ingin menambahkan lagi tentang penilaian. Pertama, ada 4 poin yang akan dinilai ya. Pertama, kehadiran dan partisipasi, itu 25%. Yang kedua, tugas ya. Yang ketiga, UTS. Dan yang keempat, UAS. Masing-masing 25%. Nah, dilihat di sini, di kehadiran ya. Kehadiran itu nanti ditandai ya dengan respons ya, dalam bentuk pengajuan pendapat ya. Dalam bentuk berpendapat, mengajukan pendapat, kritik, sarannya. Misalnya kuliah kali ini ya, ini nanti RPS-nya akan saya upload kembali di di Google Classroom. Nah, nanti adik-adik lihat setelah mata kuliah ini selesai, ya berapa jam kemudian ini akan saya taruh di situ dengan petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan responnya. Ini nggak banyak, paling 2 halaman ya, 2 halaman. Sekitar 500 kata. Ini hanya tanda adik-adik memang membaca ya RPS itu dengan teliti. Nah, kenapa perlu saya kasih tugas? Pertama, itu untuk menjamin bahwa adik-adik memang ikut mata kuliah ini. Yang kedua, saya ingin memastikan bahwa adik-adik memang membaca RPS-nya.
Karena RPS penting bagi adik-adik untuk melihat situasi perkuliahan ini secara umum. Nanti jawabannya dikirim di Google Classroom. Di situ ada fitur untuk mengirim jawaban ya. Situ ada jam maksimalnya pengiriman. Jangan mengirimkan lebih dari jam itu, nanti akan ditandai sebagai terlambat. Kalau terlambat nanti dihitung nggak mengumpulkan, berarti nggak dianggap masuk. Nah gitu ya, itu nggak berat. Saya rasa kuliah saya ini nggak berat, karena kuliah di sosiologi itu setahu saya memang berat. Mata kuliahnya banyak, macam-macam, lagi bikin pusing. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mata kuliah ini termasuk yang tidak berat. Saya rasa yang lain juga tidak berat, karena teori yang dipakai kan itu-itu aja sebetulnya. Adik-adik itu mau sosiologi apaan ya, terserah judulnya. Lagi-lagi pulangnya paling ke Max Weber, lagi-lagi Karl Marx, lagi-lagi Durkheim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dan seterusnya. Ya hanya buntutnya aja yang beda. Sosiologi misalnya, sosiologi tadi ya, sosiologi gender apa sosiologi. Apalagi ada mata kuliah yang lain yang sangat mendukung ya, teori-teori sosiologi, entah klasik, entah kontemporer. Itu semua terintegrasi. Ya, jadi misalnya gini, adik-adik kalau ikut mata kuliah teori sosiologi klasik, itu teorinya bisa dipakai untuk sosiologi agama. Jadi istilahnya bahwa mata kuliahnya aja yang banyak, sebetulnya isinya nggak banyak, hanya itu. Karena nabi sosiologi ini hanya 3 ya. Kalau nggak Weber ya Durkheim, kalau nggak Durkheim ya Karl Marx. Tapi di atas yang 3 nabi ini ada super nabi namanya Ibnu Khaldun. Walaupun setengah sosiolog barat nggak mengakui perannya, tapi mereka nggak bisa menghilangkan kenyataan sejarah bahwa Ibnu Khaldun adalah orang pertama yang mengajarkan prinsip-prinsip sosiologi sebagai sebuah kajian akademik. Mereka nggak bisa membuang nama Ibnu Khaldun. Jadi 4 nabinya, ada nabi besarnya Ibnu Khaldun dengan nabi-nabi, 3 nabi besar di bawah. Yang di atas itu nabi super besar. Nah terus di bawahnya tuh banyak nabi-nabi yang lebih sempit ya. Misalnya Peter L. Berger, Habermas, Foucault, itu kan nabi-nabi kecil karena teorinya lebih kecil ya. Teorinya itu lebih spesifik dibandingkan para nabi yang di atas. Nah mungkin ini ya yang saya sampaikan terkait RPS. Dan sekarang ini saya tutup share-nya. Nah, saya bisa melihat lagi wajah adik-adik. Saya berharap adik-adik mau bertanya tentang apapun ya terkait dengan perkuliahan ini. Baik tentang RPS-nya maupun tentang tadi ngomong-ngomong perkenalan sosiologinya ya. Jadi kalau saya berbicara sosiologi itu nggak ada, saya rasa adik-adik nggak akan asing karena seluruh orang sosiolog ya kalau ngomong sosiologi ya balik-balik ke situ lagi. Dan saya rasa setiap pembicaraan tentang sosiologi itu adalah topik yang menarik untuk dibawa sebagai bahan ngobrol ya. Memang menurut saya ilmu yang keren. Saya bilang adik-adik ini beruntung banget ya kuliah kok terimanya di prodi sosiologi. Apalagi dosennya keren-keren tuh. Ada Pak Zainal ya, ada Pak Norma, ada Bu Ambar, ada Bu Nap, Bu Mur ya kan, Bu Sulis. Itu kan orang-orang keren semua. Jadi adik-adik ini beruntung loh. Mungkin yang paling beruntung di UIN itu ya adik-adik ini. Maka disyukuri ya keberuntungan. Oke, silakan yang mau nanya terserah. Mau nanya boleh, mau ngajak ngobrol apa boleh. Nih kita santai aja. Nanti kuliah kita tuh selalu berlangsung dengan santai. Besok-besok juga santai. Kuliah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, situ ya Teguh. Gimana Teguh? Izin bertanya, Pak. Jadi di masyarakat desa saya itu kan banyak orang-orang tua itu yang masih memegang kejawen, Pak. Tradisi gumbrekan, upacara adat seperti itu masih dilakukan, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, terkait besok kalau akhir hayatnya itu perawatannya bagaimana? Apakah sesuai dengan Islam atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bukan pertanyaan sosiolog, ya kan? Ini pertanyaannya orang yang menganggap kejawen itu sebagai salah, ya, salah atau sesat. Jadi ini Teguh ini tadi seorang Muslim yang baik.
Dia itu rupanya anti kejawen kayaknya. Nah kalau sosiolog nggak boleh kayak gitu. Ya kalau sosiolog tuh melihat masyarakat tuh nggak boleh dengan nyinyir, itu nggak boleh. Kamu kalau nengok masyarakat nyinyir itu gugur sosiologimu, iman sosiologimu tuh rontok karena terkontaminasi oleh iman Islammu. Iman Islammu tuh harus netral, jadi harus santai aja nengok. Oh ya, kamu nengok orang selamatan, ya kamu malah pelajari. Misalnya kamu bertanya, kenapa di masa sekarang ketika dunia sudah maju, kok masih ada orang yang bikin menyan-menyan? Nah, itu kan menarik. Silakan aja dijawab, karena sesuatu tradisi keagamaan yang berlangsung di masyarakat itu hanya bertahan apabila tradisi itu masih memberi sumbangan positif terhadap masyarakat bagi keberlangsungan hidup mereka. Justru ini menjadi pertanyaan bagi sosiolog, ingin tahu mengapa tradisi yang seharusnya sudah hancur lebur, sudah diketimbun tanah, kok masih hidup di masyarakat? Kamu bertanya, maka jadilah nanti skripsi sosiologi. Bukannya malah menggugat begitu, lalu ngamplengi orang-orang, "Wah, sopo kok sesat-sesat kayak gini, nanti kamu masuk neraka, tahu nggak?" Nah, itu bukan reaksi dari sosiolog, itu reaksi dari pendakwah fundamentalis ya, pendakwah ekstremis yang anti Jawa, itu anti budaya lokal. Kalau sosiolog nggak kayak gitu dia. Dia nengok masyarakat tuh empati. Karena bagi dia masyarakat itu adalah ladang untuk mencari ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Ketika kamu melihat masyarakat yang berbeda kebiasaannya, keagamaannya dengan kamu bertanya-tanya, kenapa mereka ya begini? Menarik, ini di dalam menarik. Saya ingin tahu, karena saya nggak paham kenapa dia begitu. Jadi justru kita tertarik untuk ingin tahu. Nah, dari jawaban itu nanti kita memahami, oh itulah sebabnya kenapa di masyarakat Jawa masih kayak gitu. Misalnya contoh kayak gini ya, contoh yang lain. Misalnya tahlilan. Orang itu kan setiap muslim itu nggak semuanya loh senang tahlilan. Bahkan ada yang anti tahlilan, ya nggak? Ada, Pak. Ya, bahkan menganggap tahlilan itu haram kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia datang ke orang lagi tahlilan lalu ngobrak-ngabrik, ngamplengi orang tahlilan, itu bukan sikap sosiolog. Sosiolog itu bukan begitu. Sosiolog itu walaupun dia sendiri tidak tahlilan, dia kepengen tahu, kok masyarakat kok tahlilan ya? Kenapa di masyarakat yang kota tidak ada tahlilan, di desa ada? Karena yang biasa tahlilan tuh di desa kan, di kota jarang orang tahlilan. Nah, setelah dia selidiki, dia tahu, oh ternyata di sini masyarakatnya miskin. Ternyata orang makan telur tuh jarang. Oh ternyata ini gunanya tahlilan. Tahlilan tuh ternyata untuk membuat orang miskin itu mungkin makan telur, mungkin makan daging, karena dalam tahlilan di desa itu kan ada daging, ada telur. Sehingga dengan adanya tahlilan itu masyarakat yang kurang gizi menjadi tetap punya gizi karena mereka tetap ada dalam siklus tahlilan, sehingga dia bisa paham, oh ternyata tahlilan itu ada, itu bukan soal halal haram, tapi tahlilan itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri dari masyarakat untuk menjamin distribusi nutrisi. Nah, misalnya kayak gitu kan, hanya kamu kesimpulan kalau nggak ada tahlilan masyarakat pasti kurang gizi, tapi karena ada tahlilan terjadilah suatu proses di mana masyarakat yang kurang sejahtera bisa tetap menikmati makanan bergizi, bisa makanan daging, makan telur. Sehingga di sini fungsi-fungsi tahlilan yang positif itu adalah ternyata tahlilan itu fungsinya adalah untuk distribusi nutrisi. Jadi nggak ada halal haram di situ. Bayangkan kalau diharam-haramkan kayak gitu, udah miskin nggak boleh tahlilan lagi, ya bisa mati kelaparan orang-orang. Tapi gara-gara ada tahlilan, masyarakat kemudian membuat mekanisme yang disebut tahlilan. Nah, bagaimana memahami masyarakat kok bisa punya local wisdom kayak gitu? Itulah yang menjadi concernnya sosiolog. Jadi bukan menghakimi orang, nggak boleh menghakimi. Itu bukan sikap sosiolog. Ya. Pokoknya salah satu sikap sosiolog yang standar itu tidak boleh menghakimi agama orang lain, tidak boleh membinah-binahkan agama orang lain, tidak boleh menyalah-nyalahkan agama orang lain, karena cara pandang dia terhadap realitas itu bukan menolak, melainkan memahami.
Jadi kenyataan itu dipahami, bukan untuk dimusuhi. Itu yang saya bilang tadi, orang yang memusuhi kenyataan itu orang yang tidak realistik. Ya, orang yang realistik ya kenyataan itu diterima adanya. Wong di masyarakat fakta ada orang bikin menyan ya, diterima aja kenyataan itu. Kalau kamu musuhi nanti akan jadi konflik sosial. Saya tinggal di kota gede di Jogja ya. Kota gede itu kan kota santri. Bahkan menurut studi Nakamura katanya itu kota Muhammadiyah katanya. Tetapi di kota Muhammadiyah ini, di komplek pemakaman Mataram itu, tiap malam terutama malam Jumat Kliwon itu, orang-orang pada berziarah pakai dupa itu loh. Itu nggak ada yang ganggu. Bahkan masjidnya aja, masjid besar kota gede itu ada beduknya. Pada hari Jumat masih ditabuh itu yang sampai berapa belas kali duduk. Kalau di masjid besar Kauman nggak di beduknya udah hilang ya, dibawa ke keraton. Tapi kalau di masjid kota gede itu beduk masih ada dan masih ditabuh orang. Padahal itu kota Muhammadiyah. Artinya apa? Di sini ada local wisdom yang menyebabkan orang Muhammadiyah itu tidak mampu dan tidak patut, mereka tidak bisa menghapus beduk itu, walaupun beduk itu menurut keyakinan orang Muhammadiyah kayak semacam bid'ah gitu. Mereka nggak bisa menghalangi orang-orang untuk adanya orang berziarah dengan menggunakan dupa, itu nggak bisa. Setidaknya mereka itu bukan kekuatan sosial yang cukup dominan untuk mengenyahkan eksistensi masyarakat yang berbeda dengan dia. Itu berbeda dengan Kauman. Di Kauman itu masjidnya udah total nggak ada Jawanya mungkin ya. Bahkan sekarang sekaten itu udah dihapus loh, tapi bukan karena Muhammadiyah sekaten dihapus. Itu karena kebijakan Sri Sultannya yang memang mau menghilangkan itu. Jadi apa namanya, alun-alun utara itu sekarang udah dipagar itu. Itu nggak bisa lagi untuk dagang, orang nggak bisa masuk. Kemungkinan sekaten itu nggak ada. Kebetulan pandemi ini sudah mau masuk tahun kedua, jadi sudah 2 tahun ini nggak ada sekaten di keraton. Kemungkinan saya duga besok-besok itu nggak ada lagi itu sekaten. Jadi itu ya pertanyaannya Teguh tadi, saya rasa pertanyaan bagus, tapi itu Teguh ini masih menjadi seorang bukan bertanya sebagai sosiolog ya, tapi sebagai seorang dai ya. Ini dai, kalau dai itu kayak gitu nanya. Sehingga saya katakan dai itu harusnya belajar sosiologi ya, supaya suaranya tuh nggak terlalu kencang gitu, karena itu menakutkan orang gitu. Kalau orang berdakwah kok serem kayak gitu, orang pada lari nanti. Anda bisa nggak bayangkan Nabi Muhammad tuh kalau mulutnya itu nyinyir, judes itu, mana mau orang berasul kepada Nabi Muhammad. Jadi mungkin orang Arab bilang, kamu tahu nggak ada seorang Nabi loh, namanya Muhammad. Yang mana? Oh itu toh yang mulutnya nyinyir itu. Sorry ya kalau punya Nabi kayak dia. Ya. Mungkin orang Mekah nggak mau terima Nabi nyinyir. Tapi karena Nabi itu seorang yang lembut hatinya ya memang dia nggak setuju, tapi nggak gitu caranya. Sehingga akhirnya Islam bisa diterima dengan baik. Karena dai-nya itu mampu mengayomi masyarakat. Kita itu sosiolog harusnya mengayomi masyarakat, itu masyarakat kita sendiri. Dan harus diingat bahwa tradisi lama itu umurnya lebih tua dari kita. Ya, orang bakar menyan itu udah ribuan tahun umurnya. Kita baru berapa tahun umurnya? Coba. Adik-adik ini kan baru 20-an tahun umurnya. Masa 2 orang umur 20 tahun ingin menggugat sesuatu yang umurnya sudah 1000 tahun. Nah, itu kan aneh. Mestinya kita itu yang nggak boleh di situ, kita baru 20 tahun hidup. Ya seperti ada banyak demo ya, ingin mau mengusir Ahmadiyah dari Indonesia katanya. Saya lihat pendemonya itu masih muda umurnya, 25. Pikir saya, ratusan tahun sebelum dia lahir, Ahmadiyah itu udah ada di Indonesia. Masa yang duluan hadir kok mau diusir? Nah, mestinya dia yang pergi, baru 20 tahun umur. Mestinya dia masuk lagi ke rahim ibunya, nggak boleh lahir gitu. Masa dia menggugat sesuatu yang lebih tua dari dia, kan enggak? Jadi kita tuh harap tahu diri di realitas sosial. Kita yang muncul belakangan itu harus menghormati yang lebih tua. Jadi kita nih siapa? Saya misalnya. Saya umurnya 50 katakan. Ya saya harus menghormati yang duluan lahir daripada saya. Wong itu urus lahir kok. Masa saya lebih muda menyuruh yang lebih tua untuk hilang, kan enggak?
Nah, begitu ya. Tapi pertanyaan Teguh ini saya rasa bagus dan saya tertolong dengan pertanyaan ini untuk menunjukkan kepada adik-adik cara pandang sosiolog dengan bukan tadi yang seperti apa. Kalau yang Teguh tadi itu contoh dari cara pandang yang bukan sosiologis. Karena dia menggugat sifatnya. Nah, bukan hanya menggugat ya. Sosiologi memang menggugat, tapi menggugat dalam pengertian ingin mengelupas realitas sosial itu supaya bisa ditemukan fakta-fakta otentiknya. Ya, yang Teguh ini bukan menggugat dalam pengertian itu. Dia tidak mengakui ya kenyataan itu loh. Ada kenyataan masyarakat sekumpulan orang yang punya tradisi keagamaan seperti ini mau ditolak oleh dia, sehingga dia mau bilang kalian ini harusnya tidak boleh di sini ya. Itu yang nggak bisa, karena cara pandang sosiologi itu bukan tidak boleh, itu nggak bisa. Wong faktanya ada kok. Sesuatu yang faktual itu nggak bisa dienyahkan. Ya kan, kita nggak bisa mengenyahkan fakta itu walaupun kita nggak suka. Saya kasih contoh ya. Ini contohnya agak sedikit karikatural, mudah-mudahan tidak menyinggung siapa-siapa ya, karena saya tidak bermaksud menghina siapa-siapa dan saya memang tidak kepingin menghina siapapun ya. Misalnya begini contoh, ada seorang anak lahir dari seorang ibu, ibunya pelacur, misalnya kayak gitu ya, mudah-mudahan kita semua terlindung ya. Jadi ibunya pelacur, fakta bahwa ibunya pelacur itu harus diakui oleh anak itu. Jadi nggak boleh kepelacuran ibunya menyebabkan dia bilang, kamu bukan ibu saya bukan kamu. Tidak bisa, faktanya ibunya itu kok. Justru walaupun dia pelacur, dia tetap hormat kepada ibunya. Wong itu ibunya kok. Mau dibuang kemana ibunya? Wong itu dari rahim dia kok dia lahirkan. Jadi ibunya sebagai fakta itu dia suka atau nggak suka harus dia terima. Walaupun dia nggak suka dengan pekerjaan ibunya. Kalau soal pekerjaan ibunya kan bisa dirundingkan dengan ibunya. Misalnya dibilang, Bu, ayo Bu, kita cari pekerjaan yang lain Bu. Saya kasih modal nih. Kebetulan saya kan bisa dagang Bu ya. Saya punya duit sedikit. Ibu saya modali kita bikin warung makan misalnya. Supaya ibunya nggak jadi pelacur lagi. Wong itu ibunya sendiri kok. Jadi jangan mentang-mentang ibunya pelacur lalu dia nggak mengakui kenyataan itu. Itu nggak benar itu. Fakta bahwa ibunya itu adalah ibunya walaupun itu. Walaupunnya terserah mau 1000 kayak tetap aja dia ibunya. Orang nggak bisa menolak kenyataan itu. Jadi sosiologi itu mengajak orang mengakui kenyataan itu harus diakui. Nggak boleh nggak boleh dinafikan. Nggak boleh diabaikan hanya gara-gara saya nggak suka. Gara-gara saya nggak suka Ahmadiyah, lalu saya bilang nggak ada Ahmadiyah itu. Mereka nggak boleh bikin masjid, mereka harus pergi dari sini ya. Itu nggak bisa. Itu kira-kira ya fakta. Itu nanti kalau ada belajar teori sosiologi yang perspektif Durkheim, fakta itu sifatnya eksternal. Artinya eksternal itu keberadaan fakta itu tidak tergantung oleh harapan saya. Walaupun saya nggak suka ya tetap aja dia fakta. Faktanya ada kok. Jadi seperti itu tadi Teguh itu. Dia nggak suka ada orang ngidupin menyan. Tapi fakta kan memang ada kok orang nyalain menyan di sekitar. Apa mau dia nggak suka? Berarti Teguh siap dong perang dengan orang-orang itu. Ya syukur kalau menang, ya kan? Nah, kalau dia hanya berdua bertiga yang nggak suka, sementara yang menyanan itu orangnya 1000, yang 3 orang ini dikepruk habis, kapok ya kan? Ya itu bisa, artinya begini, kalau kita nggak suka, jumlah kita harus besar. Itu bisa mengusir kenyataan itu. Karena menurut Peter L. Berger, siapa yang palunya lebih besar, itulah yang lebih bisa membuat kenyataan. Jadi kalau kita mayoritas, memang bisa ngencet minoritas. Tapi kalau saya rasa tetap aja terjadi konflik, dan sesuatu yang memang fakta itu tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita nggak suka gitu. Ya tadi seperti ibu tadi ya yang pelacur, saya nggak suka ibu saya pelacur, tapi kan dia tetap ibu, dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tetap penghormatan kepada ibu itu dihitung sebagai ibadah. Kalau misalnya ibunya dia tempeleng, Allah Subhanahu Wa Taala akan marah karena dia menempeleng ibunya sendiri, ya kan? Nggak boleh itu. Dalam Islam berkata itu sama orang tua nggak boleh, apalagi nempeleng.
Ya nggak bisa. Kalau dia misalnya dalam hal-hal prinsip kok nggak setuju dengan ibunya, apa yang dia lakukan? Kalau menurut ajaran Islam, dia menyingkir. Setelah berdialog panjang dengan ibunya, kok tuh ibunya maunya tetap menjadi pelacur. Padahal anaknya udah, ya udah Bu, kalau gitu saya mohon izin pada ibu, saya mungkin akan pindah rumah. Tapi ibu tetap saya hormati sebagai ibu saya. Hormat saya nggak akan berkurang 1 detik pun karena ibu adalah ibu kandung saya. Tetapi saya nggak sampai hati melihat ibu didatangi banyak laki-laki. Itu membuat hati saya luka. Nah, untuk itu saya mohon izin pindah rumah Bu ya. Saya mau ngontrak aja atau saya mau merantau ke Dumai atau kemana gitu, merantau ke Papua. Tapi saya tetap mendoakan ibu karena ibu adalah ibu kandung. Sehingga anak ini setiap kali sholat tetap mendoakan ibunya walaupun ibunya pelacur. Itu amalnya anak. Maka di akhirat anak ini akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Kalau ibunya pelacur ya urusan kepelacurannya kan dengan Tuhannya, itu kan amal dia sendiri. Tapi amal anaknya sebagai orang yang mengakui fakta-fakta bahwa itu ibu kandungnya juga akan diberi kredit poin yang positif oleh Allah. Jadi Allah itu maha sosiologis ya. Karena dalam Al-Quran itu dilihat ayatnya itu. Jelas sekali itu. Jangan ngomong kepada ibu gitu ya, pada orang tua. Nggak ada keterangan, kecuali kalau ibumu pelacur tendang aja kepalanya. Nggak ada dalam Al-Quran. Jadi jangan nambah-nambahi ya. Jadi Al-Quran itu pokoknya bilang tidak boleh kurang ajar kepada orang tua. Tidak ada keterangan tentang orang tuanya, nggak apa-apa. Kalau nggak cocok, anaknya menyingkir. Jadi nggak boleh ngajak bapaknya berkelahi. Ayo Pak, sini Pak, tarung lo, siapa yang kuat? Dan nggak bisa. Mungkin kamu lebih besar badannya bisa mukul ayahmu, mungkin. Tapi kualatmu. Sampai akhirat dibawa-bawa terus. Ya begini Pak ya, saya nggak senang Bapak begini. Tapi karena Bapak adalah bapak kandungku, aku mohon izin pindah. Bukan bapaknya malah ditantang kelahi. Ya kan? Karena kan ada juga bapak yang ugal-ugalan tuh ya ada kan. Nggak semua bapak kan kebapaan. Ada yang nggak beruntung dapat bapak kok ugal-ugalan. Ini fakta namanya. Memang menyakitkan. Realitas itu memang menyakitkan. Nanti adik-adik tambah besar umurnya akan tahu. Yang namanya realitas itu memang nggak enak. Dan memang dunia itu memang nggak enak. Jadi jangan berpikir-pikir tentang enak di dunia ini. Nggak ada enaknya. Wong ini hanya rest area ya. Hanya tempat mampir. Orang Jawa bilang hanya dunia ini mung tempat mampir ngombe, hanya untuk mampir minum di sini. Jadi memang nggak enak di tempat rest area itu. Enak apaan? Mau kencing aja antri gitu. Udah pesing lagi. Namanya juga tempat umum. Ya, namanya rest area gitu. Ya terima kasih untuk Teguh ya pertanyaannya. Ini memancing penjelasan tentang yang saya maksud. Sosiologi dengan bukan sosiologi itu bedanya di mana? Dan Teguh tadi membuat sebuah pertanyaan yang menurut saya bagus sekali. Contoh dari bagaimana ya bertanya dalam konteks bukan sosiologi ya, yang tadi itu. Bagus sekali pertanyaannya. Oke gitu ya. Terima kasih untuk Teguh. Terus mungkin ada lagi yang mau tanya. Yang tentang RPS ada nggak? Nggak ada keberatan atau gimana gitu? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini yang mau tanya? Puji. Saya ingin bertanya untuk bagian RPS Pak. Untuk absennya itu lewat e-learning atau bagaimana ya Pak? Nanti lewat Google Classroom, lewat komen atau apa gitu. Nanti saya bilang, misalnya keterangan ini, silakan komen itu tanda dia hadir. Tapi di Classroom, ya nanti di Classroom itu kan ada fitur, saya akan kirim bahan-bahan di situ kan. Jadi bahan-bahan itu saya kirim di Classroom, kita simpan di sana ya. Kadang-kadang saya sampaikan dulu di WA Group, misalnya RPS ini kan sudah dikirim dulu. Nah mungkin besok juga saya mengirim bahan. Ini silakan dibaca ini, nanti kita ngobrolnya ini. Jadi kita ngobrolnya terkait dengan bahan itu. Setelah itu saya upload lagi di Classroom, tolong ini dikomentari misalnya 100 kata, 200 kata, 500 kata apa.
750, 1000 kata. Tapi yang jelas kalau saya minta kayak gitu nggak terlalu banyak, paling banter ya 2-3 halaman. Ya itu. Jadi kalau misalnya adik-adik nulis pakai huruf Times New Roman, huruf 12, kertasnya A4 itu ya, A4, terus spasi ganda itu kira-kira satu halaman tuh 250 kata. 250 kata itu satu halaman. Jadi kalau 500 kata ya paling 2 halaman. Itu nggak banyak, itu hanya komen-komen biasa. Tapi yang terkait dengan materi itu untuk tanda, sebagai tanda bahwa oke, mahasiswanya mendengar apa yang saya sampaikan dan berminat untuk mengomentari. Sebab kalau presensi hanya sekedar ngasih Google Form itu kan itu kurang bermakna ya, kurang bermakna. Jadi lebih baik kita tentukan kehadiran itu berdasarkan apa respon tadi yang saya tulis, berdasarkan respon. Kira-kira gitu ya, Mbak Tri ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Puspo ya. Silakan Puspo. Maaf Pak, tadi saya sempat ketiduran, Mbak. Iya. Ini udah bangun ya. Iya, Pak. Mohon maaf sekali, Pak. Iya, silakan. Saya Puspo Granadi Bidang Samudra. Nomor induk mahasiswa 201070020025. Asal dari Magelang, Jawa Tengah, Pak. Ya. Sudah. Mohon maaf tadi Bapak memanggil saya, ada apa, Pak? Mungkin kamu mau tanya, mungkin ada pertanyaan nggak? Untuk saat ini belum, Pak. Oh gitu, saya pikir mau nanya. Enggak, tadi sempat dipanggil kan belum menanggapi gitu, Pak. Oh iya, saya panggil kan tadi saya presensi. Saya kan pegang presensi ini. Saya pegang presensi. Saya Pak. kenal lagi dengan mahasiswa. Kan kita udah pernah ketemu, tapi mungkin karena udah lama nggak ketemu lagi kan. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak, tadi, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Permisi. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa nih? Iqbal. Ya. Silakan. Saya tanya dari pendapat Bapak tadi tentang Allah itu maha sosiologis. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin sangat menarik bagi saya. Ya, gini. Yang menciptakan peristiwa itu siapa? Kan Allah dah. Allah itu pencipta segala sesuatu dah. Dia kan termasuk peristiwa itu dia yang mencipta. Tanpa izin dia nggak ada peristiwa itu, kan begitu. Jadi siapa yang lebih sosiologis daripada pencipta peristiwa itu? Wong kita yang mengalami aja nggak mau harus mengakui kejadian itu ya, mestinya yang mencipta kejadian itu sangat mengerti kejadian itu. Wong dia penciptanya. Kayak dunia ini kan sudah ada perjalanannya, udah ada skenarionya. Kapan berakhirnya, dan yang menciptanya yang tahu kapan berakhirnya. Tapi bahwa kita hadir di sini, bahwa kita jam sekian ada di sini, itu semuanya itu atas izin Tuhan kan. Tidak ada yang kebetulan loh di dunia ini. Justru karena tidak ada kebetulan, maka ada ilmunya, karena bisa dirujuk apa sebab kejadiannya. Kalau semua kejadian itu kebetulan, nanti nggak ada hukum yang bisa diolah, yang bisa dipelajari. Mengapa sebuah peristiwa terjadi? Karena kalau ditanya begitu, jawabnya ya kebetulan aja. Oh ya nggak kebetulan. Jadi adik-adik ini kok lahir di keluarga ini, ibunya ini, bukan kebetulan itu. Itu memang sudah, kalau menurut orang Islam tuh udah Lauhul Mahfuz ya, di catatan itu udah ada. Jadi semua peristiwa itu penciptanya Tuhan. Peristiwa itu dalam sosiologi, peristiwa itu dalam ilmu pengetahuan disebut peristiwa sosiologis ya, peristiwa yang apa, realitas ya, realitas itu kan peristiwa. Jadi orang yang sangat realistik namanya orang yang mengerti tentang kenyataan, orang yang mengakui kenyataan. Apalagi pihak yang membuat kenyataan, ya mestinya beliaulah yang paling memahami sosiologi. Jadi saya menyebut Allah itu maha sosiologis, itu sebuah ungkapan bahwa yang namanya peristiwa sosial itu tidak akan terjadi kecuali atas izinnya. Itu kan gitu.
Itu maksudnya ya, bukan berarti Allah itu lalu menjadi pengamat sosial, itu bukan. Tapi maksudnya kejadian hukum-hukum sosiologi itu sebetulnya yang maha tahu itu Tuhan. Kita hanya bisa menyebut beberapa hukum, itu pun hanya berdasarkan kerangka-kerangka teori. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena kenyataan yang absolut murni itu hanya Allah yang tahu. Kita tuh kejadian absolut nggak pernah tahu. Karena apa? Kenyataan itu pasti memiliki banyak dimensi. Tidak ada, mungkin ada manusia yang bisa memahami semua dimensi dari kenyataan, itu nggak ada. Kita tuh hanya tahu sebagian kecil aja. Kan sebuah peristiwa manusiawi itu pasti ada dimensinya. Ada dimensi politiknya, ada dimensi fisikanya, ada dimensi apalagi dimensi ekonominya, ada dimensi hukumnya. Nah, kita hanya tahu satu dimensi sosiologi namanya. Itu pun nggak seluruh dimensi sosiologi itu kita pahami, karena dalam sosiologi itu ada banyak perspektif, ada banyak cara pandang, ada banyak teori. Bagaimana kita bisa tahu tentang realitas? Ya kita hanya mencuil sedikit, itu pun belum tentu benar kan? Makanya orang Islam itu kalau melihat realitas selalu dia bilang wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu persis bagaimana kejadiannya. Berarti kan hanya Allah yang tahu peristiwa sebenarnya. Nah, ini kata-kata biasa yang diucapkan oleh kita ya, orang Islam yang percaya bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang mengatur kejadian-kejadian. Ya mungkin saya kasih contoh ya, kejadian sekarang. Sekarang ada namanya pandemi. Semua orang percaya bahwa ini penyakit, ya kan? Tapi banyaknya loh yang nggak percaya pandemi. Opo memang benar ada corona, itu jangan hanya buatan orang, hanya rekayasa. Apalagi adik-adik yang pernah mendengar uraian dari Dr. Siti Fadilah Subari atau Dr. Lois Owen ya. Saya mendengar keterangan beliau berdua dan saya paham dengan argumen yang dia sampaikan. Sampai saya juga berpikir, saya juga nggak percaya corona itu ada. Saya nggak percaya, tetapi fakta bahwa banyak orang percaya corona itu juga nggak bisa saya tolak. Fakta bahwa ada pihak berkuasa memaksa saya untuk vaksin itu juga nggak bisa saya tolak. Saya belum divaksin sampai sekarang, karena saya belum perlu keluar daerah. Tapi kalau suatu hari saya harus divaksin, ya akan saya terima. Wong itu fakta kok. Walaupun saya nggak percaya corona, ya apa boleh buat? Ya hitung-hitung sedekah lah, gitu. Sedekah lengan. Saya nggak percaya corona. Tapi semua orang percaya dengan corona di sekitar saya. Dan bahwa banyak orang percaya itu nggak bisa saya abaikan. Fakta bahwa semua orang suka corona, percaya corona, ya nggak bisa saya tolak. Malah kalau saya posting sesuatu yang tidak percaya corona, saya bisa dikejar polisi loh. Sekarang tuh urusan corona tuh urusannya subversif. Orang yang posting menghasut masyarakat supaya nggak percaya corona itu dianggap penjahat, itu diuber-uber polisi loh. Jangan main-main. Jadi fakta bahwa petugas corona itu kan dari keamanan itu udah menunjukkan bahwa corona itu dimensinya bukan hanya medis, tapi dimensi politiknya lebih besar karena di situ ada unsur bisnis triliunan dolar, triliunan rupiah. Nah itu impor vaksin itu berapa triliun, itu nggak main-main, uang sekian itu dipertaruhkan hanya untuk menghitung-hitung orang nggak percaya vaksin itu. Saya rasa orang yang nggak percaya vaksin itu bisa hancur lebur disikat para mafia vaksin. Jadi penting sekali orang yang mengimpor vaksin itu membuat vaksinnya laku. Siapa yang nggak setuju sikat, ya kan? Jadi fakta bahwa ada kenyataan kayak begini itu harus diterima walaupun orang nggak suka gitu. Ya saya bilang begini karena banyak orang yang nggak percaya vaksin, ya. Nggak mau divaksin karena mau nggak mengakui corona. Tapi saya percaya bahwa pandemi ini hanya bisa kayak gini ini kalau ada izin Tuhan. Dan saya melihat banyak hikmah di sini. Coba lihat, bumi tambah bersih ya gara-gara corona. Maksudnya orang nggak ada lagi yang lalu lintas pakai pesawat karena pesawat itu kan merusak lapisan ozon. Bumi kita tambah bersih, satu. Yang kedua, pandemi ini bisa memaksa negara kayak Amerika itu mundur dari Afghanistan.
Karena mereka terpaksa mengalokasikan sekian triliunan dolar untuk pandemi, sehingga Amerika nggak punya duit, sehingga dia harus mengalihkan anggaran militernya menjadi anggaran pandemi. Nah, saya bilang inilah hebatnya Allah itu. Kenapa? Kita manusia biasa, nggak bisa memaksa Amerika tuh mundur dari Afghanistan. Ini kan negara negara suka reseh dengan negara orang ke Amerika. Siapa yang bisa mengalahkan Amerika? Nggak ada. Tapi Allah bisa. Caranya diizinkannya ada pandemi sehingga uang Amerika itu tergerogoti oleh pandemi. Akhirnya dia terpaksa mundur dari Afghanistan. Sekarang Afghanistan udah merdeka. Sekarang dipimpin oleh bangsanya sendiri, oleh kelompok Taliban. Kita setuju atau enggak dengan Taliban, fakta bahwa sekarang Afghanistan di bawah bangsanya sendiri. Nah, artinya pandemi ini ada hikmah-hikmah di belakangnya. Ya, ini bagian dari seorang untuk mengakui realitas atau fakta pandemi ini sebagai sebuah kenyataan, walaupun dia nggak suka. Gitu. Lu banyak loh orang nggak suka pandemi. Ya orang yang nggak mau divaksin tuh saya sering ketemu. Walaupun mereka nggak berkutik, karena mereka terpaksa nggak bisa masuk mall kayak adik-adik ini. Saya yakin sebagian besar udah divaksin. Mungkin ada juga yang takut kena suntik jadi nggak mau divaksin. Tapi yang nggak mau divaksin tuh lama-lama kalah karena mungkin dia suatu hari harus ke mall kan masih muda-muda kayak gini. Padahal di mall dijaga sama satpam yang mirip-mirip polisi lagi. Ya pakaiannya kayak polisi dikira polisi padahal itu satpam. Nah mau tanya Mbak mau kemana? Mau ke dalam mau beli sepatu. Mana barcode-nya, barcode vaksin. Terpaksa orang divaksin. Jadi banyak orang divaksin itu karena kepingin ke mall, bukan karena takut corona. Banyak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa nih hidup. Hidup itu kan hanya permainan. Laibun kalau bahasa Arab. Hanya sandiwara. Mari kita bermain-main. Ya pura-puranya divaksin. Seperti saya juga, akhirnya juga divaksin. Entah kapan ya, belum salah karena saya belum butuh. Tapi kalau suatu hari saya harus keluar Jogja naik pesawat, kan harus divaksin karena divaksin kalau nggak saya nggak bisa naik pesawat. Nah, itu kan jadi urusan. Jadi walaupun saya takut disuntik ya terpaksa saya serahkan dengan saya. Jadi memang dunia tuh kayak gitu. Kadang-kadang nggak kita sukai, tapi kita akhirnya harus menerima kenyataan itu. Nah makanya perlu belajar sosiologi supaya kita bisa berdamai dengan kenyataan. Sebab sebagian besar kenyataan di luar itu nggak cocok dengan diri. Kita nih maunya semuanya lahir sebagai pangeran, betul nggak? Kalau bisa lahirnya sebagai anak Raja Brunei, itu kan kecil-kecil udah jadi pangeran kayak raya. Tapi kan enggak, kita ini orang biasa. Ada orang tuanya hanya petani biasa, hanya guru. Tapi kalau guru sekarang udah makmur ya, kalau guru dulu kan susah hidup. Kalau guru sekarang dapat remun udah mampu kalau guru sekarang. Tapi banyak mungkin ada penjual apa gitu, yang mungkin membuat hidupnya secara ekonomi mungkin kurang sejahtera, lalu dia berpikir-pikir andai kata aku lahir sebagai seorang pangeran Inggris misalnya, alangkah bahagianya. Jadi kita melihat hidup orang tuh bahagia, alangkah bahagianya Pangeran Charles jadi pangeran. Kan? Pangeran Charles itu kan putra mahkota Inggris ya, padahal dia jadi pangeran nggak enak, sampai dia jenggoten tua itu nggak jadi raja karena ibunya nggak mati-mati. Udah 70 umurnya pangeran mulu. Apa enaknya di pangeran dulu, ibunya nggak mati-mati, Ratu Elizabeth nggak mati-mati, panjang bener umur, udah 90. Mungkin tuh pangeran paling sial di dunia, ya kan? Mungkin nggak ada orang mau, kalau tahu begini nasibnya lebih baik jadi tukang kayu aja di London, ngapain jadi pangeran? Omongnya pangeran hanya disuruh cengar-cengir lagi, ya dia walaupun cengar-cengirnya dibiayai oleh negara ya. Cengar-cengirnya pangeran kan dibayar. Tapi maksud saya dari pertanyaan tadi adalah bahwa kenyataan itu sebagian besar itu nggak enak. Saya yakin adik-adik itu sekarang udah mulai merasakan bahwa banyak hal yang terjadi di luarnya itu sebetulnya nggak sesuai dengan harapannya. Mungkin dia nengok ibunya, harusnya ibu saya itu kayak gini harusnya, nengok ayahnya, nengok adiknya gitu. Mungkin nengok diri sendiri. Saya nggak tahu adik-adik itu masih punya kelemahan ya. Seperti saya ini kan orang Sumatera rambutnya lurus. Dulu waktu saya kecil, alangkah bagusnya orang kalau rambutnya bisa bergelombang kayak Farudin misalnya.
Itu rambutnya bagus sekali, bisa dibentuk. Kalau rambut saya itu kalau dia berdiri naik terus, rambut lurus. Tapi kan fakta bahwa Tuhan mengasihi saya itu rambutnya lurus. Masa saya mau bermimpi-mimpi dapat rambut bagus kayak Pak Rudin? Kan enggak, Pak Rudin itu rezekinya dari Allah. Atau Reza nih, saya lihat ganteng ini orangnya ya. Ini kayak bintang film ini, kayak bintang sinetron. Saya bermimpi-mimpi jadi orang ganteng. Ya nggak bisa, Tuhan sudah menciptakan. Itu fakta-fakta yang harus saya terima. Kalau Anda belajar sosiologi, Anda akan bisa belajar mencoba berdamai dengan kenyataan. Karena toh nanti kalau kita mati, yang ditanya Tuhan kan bukan paras kita, bukan rambut kita, tapi amal kita kan. Jadi kayak yang merasa kurang ganteng, kurang cantik, ini nggak masalah, malah tetap bahagia karena dia punya cara pandang sosiologis, ya. Dia tahu bahwa nilai seorang wanita itu bukan di cantiknya, atau kecantikan itu punya arti subjektif yang berbeda-beda setiap orang. Coba lihat aja pasangan-pasangan di dunia ini. Kadang-kadang ada pangeran ganteng, ternyata istrinya orang biasa. Sering saya lihat, loh kok ini orang cantik kok suaminya kok hanya kayak gini. Ternyata bagi mata dia suaminya yang laki-laki yang di mata orang umum itu jelek, di mata dia tuh tampan sekali. Sehingga dia tetap mau bersuami. Itu kan hati ya, cinta tuh datangnya dari hati bukan paras. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini orang ganteng mesti dapat orang cantik, belum tentu. Itu nggak ada kejadian gitu. Ya ada orang ganteng dengan orang cantik itu ada. Tapi orang ganteng dengan tidak cantik banyak, orang cantik dengan tidak ganteng itu banyak, lebih banyak jumlahnya daripada orang ganteng. Dan bahkan banyak orang ganteng nggak punya teman, nggak punya istri sampai dia mati. Kan ada orang tetap nggak kawin sampai dia tua. Ada orang cantik jelita malah nggak punya suami. Kenapa? Ya nggak tahu, Allah yang mengatur realitas kok. Kan Allah yang maha sosiologis yang membuat kenyataan. Jadi kita harus terima kenyataan kita. Kenyataan kita itu, kenyataan saya itu banyak yang saya berpikir, kenapa saya nggak kayak gini ya? Harusnya kan saya begini. Nah kalau sudah membanding-bandingkan hidup, mulailah hidup itu menjadi sedih. Karena biasanya orang tuh kalau memperbandingkan selalu perbandingannya dengan yang lebih bagus. Dia nggak fair kalau memperbandingkan, harusnya perbandingannya kepada orang yang lebih jelek dari dia. Misalnya saya bisa berjalan, harusnya bilang, ya Allah terima kasih saya udah dikasih kaki dua. Karena ada orang nggak dikasih kaki. Ada orang dikasih kaki tapi nggak bisa jalan banyak, tinggal dia cari aja. Tapi dia nyarinya enggak. Dia nyarinya orang yang lebih dari dia. Orang yang lebih putih. Ya kalau begitu caranya ya nggak mungkin bersyukur. Tuhan tuh selalu memberi perbedaan-perbedaan kepada manusia. Jadi sosiologi ini kalau dikelola dengan baik, itu bisa menambah kedamaian kita, bisa menambah iman Islam kita. Jadi sosiologi itu maksud saya bukan hanya sekedar untuk cari nilai, tapi juga diserap teori-teorinya untuk membuat kita itu mapan dan mampu menerima kenyataan. Sosiologi itu memang itu misinya, membuat orang yang belajar ilmu itu supaya dia mampu dan ikhlas menerima kenyataan apa adanya. Nah, kalau adik-adik udah bersikap kayak gitu, berarti ilmu sosiologinya udah masuk. Karena itu tanda bahwa kalau dia itu sehat kepalanya. Tidak, orang sehat itu artinya orang yang mampu menerima kenyataan dirinya dan lingkungannya apa adanya. Apa adanya dia terima. Jadi jangan dia terus-menerus sedih melihat kenyataannya. Ya, setiap orang ada kekurangan ya. Kita semua punya rahasia, kita bukan rahasia, kita ini sama-sama manusia. Ada aja kurang. Ibu kita tuh pasti ada kurang. Ibu saya ini manis tapi mulutnya judes, kan ada orang ibunya mulutnya judes. Ngomong, ada ibu pembersih banget, saya punya itu teman, pembersih banget. Tiap 1 jam dia ngepel. Kayaknya penyakitnya tukang pel deh. Tapi sampai dia bilang, ibu ini kok kerjanya ngepel. Ya memang diciptakan Tuhan suka ngepel ibunya. Sebab ada juga ibu yang jorok. Dia anaknya mau mandi apa enggak, mau pakaian apa enggak, dia enggak peduli. Anaknya ingusan, main ingusnya keluar masuk hidungnya. Kan ada anak yang jorok kayak gitu, ibunya enggak peduli. Ada juga ibu yang enggak peduli. Jadi itulah kenyataan hidup sehari-hari. Ya, untung-untungannya orang ketemu ibu yang pembersih misalnya, ketemu ibu yang jorok, itu nasib dia kan. Kita nggak bisa memilih orang tua kok.
Saya kan nggak bisa memilih kenapa saya di sini, kenapa orang tua saya di sini. Saya nggak bisa, adik-adik juga kan nggak pernah memilih orang tuanya. Itu terserah yang menciptakan lah. Ya, ini kenyataan namanya. Bisa nggak nerima kenyataan? Sosiologi membantu kita untuk mampu punya sikap, mampu menerima kenyataan ini apa adanya. Nah, itu namanya sosiologi. Jadi saya berharap orang yang belajar sosiologi, dia bukan hanya mampu menganalisis masyarakat, tapi juga mampu membuat cara berpikirnya itu bisa menerima kenyataan yang terjadi dari dirinya. Dia menjadi seorang yang realistik. Ya. Itu misi sosiologi itu. Jadi kalau saya lihat orang yang belajar sosiologi itu, kalau dia belajar dengan tepat, itu match dengan iman Islamnya. Karena Islam juga mengajak orang untuk menerima takdir. Bukan menerima takdir itu bukan berarti lalu nggak berusaha, tapi jangan mengingkari keberadaan dirinya. Wong kita memang saya diciptakan sebagai laki-laki, jangan ditolak. Sebab ada orang ya dilahirkan sebagai perempuan, dia menolak keperempuanannya, dia menjadi laki-laki misalnya, atau laki-laki kepingin jadi perempuan atau gimana. Ya jadi repot kalau orang menolak kenyataan itu. Hanya hidupnya itu habis waktunya hanya untuk menyetel keinginannya supaya cocok dengan, bukan sebaliknya. Harusnya dia beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Jadi begitu harusnya itu kan harus melihat realitas di sekitarnya dan kita menyesuaikan diri. Misalnya saya orang Muhammadiyah, saya ke Jombang. Realitas sana itu masyarakatnya NU ya, saya menyesuaikan diri dengan masyarakat NU. Masa saya mau ngotot-ngotot jadi orang Muhammadiyah di sana? Ya nggak bisa. Misalnya juga ada orang Jombang masuk ke Kauman Jogja. Tahu-tahu di kenyataan bahwa orang Kauman Jogja tuh kampungnya Muhammadiyah. Ya dia harus menyesuaikan diri, harus membawa diri. Gitu. Karena fakta bahwa Kauman itu Muhammadiyah nggak bisa dia tolak. Fakta bahwa di Jombang itu masyarakatnya NU harus dia terima. Dan dia kalau hadir dalam kenyataan-kenyataan itu harus menyesuaikan dirinya, harus mampu membawa dirinya sehingga dia bisa hidup nyaman di Kauman. Jadi walaupun dia orang Jombang, dia nyaman di Kauman. Orang Kauman kalau dia ditakdirkan punya jodoh dengan orang Jombang, dia juga nyaman hidup di Jombang. Karena dia menghargai ke-NU-an masyarakat lokal gitu. Jadi penerimaan kepada kenyataan ini penting banget. Bukan hanya konteksnya dalam kita belajar ilmu sosiologi, tapi konteksnya adalah bagaimana menggunakan sosiologi itu sebagai praksis hidup kita dalam kenyataan sehari-hari. Ya itu menurut saya ya. Saya nggak tahu jawabannya tepat apa enggak, kira-kira kayak gitulah. Mungkin ada yang lain? Atau enggak ya, mungkin kita cukup karena ini waktunya udah 90 menit ya. Udah mau 100 menit. Udah cukup, saya cukupkan siang, nanti kira-kira agak sorean nanti saya kirim ke Google Classroom RPS-nya dengan semacam ada membuat respon ya, nanti dikirim juga di Classroom, dikumpulkan nanti ya, nanti ada jadwalnya di situ. Karena nggak banyak, jadi waktunya juga nggak terlalu lama ya, mungkin nanti malam. Begitu aja ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik dan sudi ya datang ke sini pada waktu ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam kuliah ini. Ini kuliahnya saya tutup, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.